Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Eksaudi tanggal 29 Mei tahun 2022 diambil dari kitab Mazmur pasal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlancur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Eksaudi. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah minggu kita saat ini adalah orang benar berseru, Tuhan menjawab. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada suatu istilah yang sudah sering kita dengarkan, yaitu istilah susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Jemaat Tuhan, mengapa seseorang berperilaku demikian? Penyebabnya adalah iri hati. Lalu apa yang membuat seseorang itu menjadi iri hati? Ada orang bilang iri hati atau sirik itu tanda tak mampu. Dan dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita sering menemukan perilaku yang demikian. Dan dampak dari sikap iri hati ini begitu sangat luas, yang dapat merusak tatanan hidup persekutuan yang awalnya rukun bisa menjadi ribut. Sikap iri hati adalah hal yang harus kita hindari karena sangat berbahaya. Iri hati menimbulkan kebencian, bahkan iri hati mampu menghadirkan berbagai tindakan kejahatan. Tak jarang kita mendengarkan berita di media sosial dengan adanya berbagai tindakan kejahatan yang muncul dari hal yang sepele yang bermula dari sikap iri hati. Dalam Alkitab, sikap iri hati yang pertama sekali ditemukan adalah dalam kisah Kain dan Habel. Hanya oleh karena masalah persembahan yang berkenan dan tidak berkenan, Kain dengan teganya membunuh adiknya Habel. Demikian juga dengan kisah anak-anak Yakub. Hanya oleh karena masalah mimpi Yusuf, 10 anak Yakub tega menjual, mencelakakan Yusuf, kemudian menjualnya ke orang Midian. Hal yang sama juga dialami oleh Daud, sebagaimana latar belakang konteks dari teks firman Tuhan saat ini, di mana Daud merasa hidupnya teraniaya akibat dari sikap Saul yang sangat membencinya. Mengapa Saul benci dengan Daud? Padahal sebelumnya Daud dan Saul sama-sama bekerja sama di medan perang untuk melawan tentara Filistin. Bahkan mereka dapat meraih kemenangan. Tetapi sikap iri hati menghancurkan semuanya. Iri hati itu menggerogoti jiwa Saul dikala ia mendengarkan nyanyian pujian dari perempuan Israel yang mengeluh-elukan Daud. Dalam 1 Samuel 18 ayat 7 dikatakan bahwa para perempuan Israel bernyanyi mengeluhkan
Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ungkapan syair yang sangat sederhana itu ibarat petir yang menyambar, yang membuat hati Saul terbakar. Sejak saat itu, ia selalu berupaya untuk membunuh Daud. Namun, dalam berbagai kesempatan, Tuhan selalu meluputkan Daud dari ancaman dan penyerangan yang dilakukan oleh Saul. Jemaat yang dikasihi Kristus, hingga saat ini masih begitu banyak orang yang berperilaku seperti Saul. Oleh karena hal yang sepele, ia menjadi iri hati. Semisal ketika seseorang yang dikenalnya lebih kaya darinya, atau mungkin jabatannya lebih tinggi, atau mungkin penampilannya lebih baik, dan lain sebagainya. Seharusnya hal itu menjadi kebanggaan ketika seorang lebih kaya dari kita, ketika seorang memiliki jabatan lebih baik dari kita, ketika seorang memiliki penampilan lebih baik dari kita. Kita harus bersyukur, bangga dengan itu semua. Namun banyak orang yang malah menilai semuanya itu dengan cara yang bertentangan. Akibatnya iri hati yang merasuk dalam diri seseorang itu merusak hubungan yang awalnya tadi baik menjadi renggang, menjadi rusak, menjadi berantakan. Jemaat yang terkasih, sebagai orang percaya, tentunya sikap iri hati, dengki, dan kebencian haruslah kita jauhkan dari dalam diri kita. Jangan pernah memelihara iri hati, sebab hal itu tidak ada gunanya. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jemaat yang dikasihi Kristus, situasi sulit yang dialami oleh Daud tidak membuatnya menjadi gelap mata, lalu membalaskan Saul dengan perbuatan yang sama jahatnya. Namun Daud menyerahkan segala perkaranya hanya kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan, dan di dalam doanya ia berseru memanggil nama Tuhan, memohon Tuhan agar mendengarkan doanya. Ia memohon agar Tuhan memperhatikan seruannya, sebab ia sungguh-sungguh dengan ketulusan memohon kepada Tuhan. Daud menyerahkan segalanya kepada Tuhan agar keadilannya dinyatakan atas kehidupannya. Daud mengakui bahwa Tuhanlah yang sanggup menghakimi dan menyatakan kebenaran yang sejati. Oleh karena itu, jadilah seperti Daud yang menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan. Jangan gegabah dalam hidup ini. Jangan terjerumus dalam dosa dengan membalaskan segala kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Jemaat Tuhan, di dalam doanya, Daud tidak hanya mengakui keadilan Tuhan, namun ia juga menyadari bahwa Tuhan juga sanggup menguji hati. Daud sangat yakin bahwa Tuhan mengenal isi hati Daud, bahkan langkah hidupnya juga diketahui Tuhan. Apakah ada perbuatan atau ucapannya yang melanggar ketentuan Tuhan? Daud dengan keberanian menyatakan bahwa ia tetap setia mengikuti jejak langkah Tuhan. Kakinya tidak goyang karena ia di jalan yang benar. Daud telah menetapkan pilihan yang paling tepat, yaitu datang berseru kepada Tuhan. Ia berseru hanya kepada Tuhan, sebab ia tahu Tuhan pasti akan mendengarkan seruannya. Ia tahu Tuhan yang ia percayai itu adalah Tuhan yang tidak akan mengecewakannya. Ia juga tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara terkasih, di Minggu Eksaudi ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita berseru kepada nama Tuhan, pastilah Tuhan akan mendengarkan doa kita. Di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, di tengah setiap badai, gelombang permasalahan kehidupan ini,
Tuhan selalu ada, menyertai, memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan lupa untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Jika orang-orang atau sahabat di sekitar kita terasa jauh atau sulit merasakan apa yang dapat kita rasakan, namun ketahuilah bahwa Tuhan hanyalah sejauh doa. Tuhan jauh lebih dekat kepada kita dibanding segala-galanya ketika kita berdoa. Karena itu, datanglah dan berserulah hanya kepada Tuhan. Saudara terkasih, tentang bagaimana kita berseru kepada Tuhan, di sini saya ingin menyampaikan satu kisah demikian. Ada sebuah kisah nyata dari satu peristiwa peperangan. Dalam sebuah pertempuran, ada seorang tentara yang terpisah dari kelompoknya. Dengan rasa takut, tentara tersebut bersembunyi dari serangan musuhnya. Lalu ia mencari tempat untuk bersembunyi, dan ia sampai pada suatu tempat dan menemukan sebuah gua yang menurutnya aman untuk menjadi tempat persembunyian. Dari celah-celah gua tersebut, ia melihat bagaimana pasukan musuh telah berhasil mengalahkan kelompoknya. Lalu pasukan musuh pun menyisiri seluruh tempat untuk mencari musuh yang mungkin bersembunyi di sekitar daerah itu. Tentara itu pun semakin ketakutan kalau dia akan ditemukan, lalu ditangkap atau kemudian dibunuh. Di tengah kegelisahannya, dia tidak tahu lagi mau berbuat apa selain berdoa. Lalu di dalam doanya itu ia berseru, "Tuhan, tolong selamatkanlah aku. Aku berjanji akan benar-benar menjadi seorang yang taat kepadamu." Setelah dia selesai berdoa, rasa khawatir itu masih belum senyap. Ia masih takut karena mendengarkan suara langkah kaki musuh yang sudah mulai semakin dekat. Sambil berbaring dan pasrah akan apa yang akan terjadi, ia melihat seekor laba-laba yang besar sedang membangun sebuah sarang tepat di depan pintu gua tersebut. Melihat itu, pria itu pun menggerutu. Ia berkata demikian, "Tuhan, yang aku butuhkan adalah batu yang besar yang dapat menutup pintu gua itu. Aku tidak butuh seekor laba-laba yang rapuh. Tapi ya sudahlah, aku tahu aku ini adalah orang berdosa. Mungkin inilah nasibku. Jalannya aku akan ditangkap." Lalu pria itu benar-benar pasrah dengan keadaannya. Dari celah-celah gua itu, pria itu melihat tentara musuh sudah semakin dekat dan mulai memeriksa setiap gua-gua kecil yang ada di sana. Dan saat tentara musuh itu tiba di depan pintu gua di mana pria itu bersembunyi, seorang di antara mereka berkata, "Tidak usah periksa gua itu. Pasti tidak ada orang yang masuk ke dalamnya. Sebab, lihatlah, di depan pintu gua ini ada jaring laba-laba yang sangat besar. Seandainya ada orang yang masuk, tentunya jaring laba-laba ini sudah rusak." Kemudian tentara itu pun meninggalkan gua tersebut, karena mereka merasa tidak ada orang di dalam gua itu. Situasi itu membuat pria yang ada dalam gua itu menjadi sangat terkejut, penuh dengan kebahagiaan, karena akhirnya dia lolos dari pengejaran musuh. Hanya oleh karena mereka melihat jaring laba-laba yang rapuh itu tepat di depan pintu itu. Lalu pria itu pun menyadari bahwa sesungguhnya itu merupakan jawaban Tuhan atas doanya. Lalu ia tak henti-henti mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan ternyata lebih tahu mana yang terbaik baginya. Tuhan telah mendengarkan doanya. Pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam hidupnya, walau sepertinya tidak masuk akal. Namun dalam kuasa Tuhan,
jaring laba-laba itu justru lebih kuat dari batu yang keras. Apa yang terbaik Tuhan berikan tepat pada waktunya. Jemaat yang dikasihi Kristus, dari kisah itu kita dapat menyimak bahwa Tuhan dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan kita. Walau kadang hal itu kita anggap mustahil, walau kadang kala kita menganggap hal itu sulit dimengerti, namun bagi Allah tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan semuanya memberikan pengertian bagi kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Adapun yang perlu kita lakukan adalah berseru memanggil nama Tuhan. Sebab Tuhan pasti menyelamatkan orang yang berseru kepadanya. Hari ini, mari kita teladani cara hidup Daud yang senantiasa menjaga hati dan perbuatannya agar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Serahkanlah seluruh pergumulanmu kepada Tuhan di dalam doa yang penuh dengan keyakinan bahwa doamu pasti akan didengarkan oleh Tuhan, dan Ia pasti akan memberikan apa yang terbaik bagimu. Jika sekiranya hingga saat ini apa yang engkau doakan belum terjawab, namun tetaplah berseru kepadanya. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah menyerah sampai Tuhan memberikan jawabannya terbaik bagimu. Dan ketika seruanmu telah didengarkan oleh Tuhan, jangan engkau lupa untuk bersyukur. Sebab hanya oleh karena kehendaknya sajalah doamu dikabulkan. Roma pasal 5 ayat 16b mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh karena itu saudara yang terkasih, tetaplah bertekun dalam doa. Percayalah bahwa kuasa doa itu sangat besar, dan yakinlah bahwa Tuhan pasti mendengarkan seruan orang yang memanggil namanya. Doa adalah didengarkan oleh Allah. Karena itu, yakin dan percaya. Ketika orang benar berseru, Tuhan pasti menjawab. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang selalu mendengarkan dan menjawab doa kami seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan agar tetap setia berseru memanggil nama-Mu, karena Engkaulah ya Tuhan yang mampu menguji hati, dan Engkau jugalah ya Tuhan Allah yang maha tahu siapa kami dan apa yang kami butuhkan. Kiranya rahmat dan sejahtera-Mu Engkau curahkan atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.